Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda. Di sini saya akan bahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut ABK. Oke, sebelum kita mulai bahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, kita harus tahu dulu apa itu ABK. Oke, jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusia dengannya. Oke, lanjut, kita akan bahas jenis-jenis ABK, anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan fungsi otak. Gangguan otak ini mencakup bidang sosial dan fungsi otak, komunikasi verbal atau bahasa dan non-verbal, imajinasi, fleksibilitas, lingkup interest atau minat, kognisi, dan atensi. Selanjutnya, penyebab terjadinya autisme yang pertama ada genetik. Secara umum, para ahli mengidentifikasi 20 gen yang menyebabkan gangguan autisme. Gen tersebut berperan penting dalam perkembangan otak, pertumbuhan otak, dan cara sel-sel otak berkomunikasi. Yang kedua, pestisida. Paparan pestisida juga dihubungkan dengan terjadinya autisme. Beberapa riset menemukan pestisida akan mengganggu fungsi gen di sistem saraf pusat. Zat kimia dalam pestisida berdampak pada mereka yang punya bakat autisme. Selanjutnya, 3. Obat-obatan. Bayi yang terpapar obat-obatan tertentu ketika dalam kandungan, ia memiliki risiko lebih besar mengalami autisme. Oke, selanjutnya sejarah autisme. Istilah autisme pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Bleuler, seorang psikiater dari Swiss. Ia menemukan pola pada individu penyandang skizofrenia yang tampaknya mementingkan diri sendiri. Bleuler adalah orang yang pertama yang membuat dan menggunakan istilah autisme atau autis. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada ADHD. ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Jadi ADHD itu adalah ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mempertahankan atau mengendalikan gerakan fisik. Penyakit ini sebagian besar diderita oleh anak, namun tidak sedikit orang dewasa yang menderitanya. Penyebab terjadinya ADHD, yang pertama, kelainan anatomi otak. Anak-anak yang mengidap ADHD memiliki perbedaan dalam fungsi otak jika dibandingkan dengan teman sebayanya, karena otak anak ADHD memiliki bahan kimia yang disebut neurotransmitter yang berperan dalam proses interaksi sel-sel yang ada di otak anak. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mungkin berkontribusi adalah polusi, bahan makanan yang memiliki warna buatan, serta paparan sinar neon. Oke, yang ketiga, faktor ibu. Ibu yang sedang hamil masih melakukan kebiasaan merokok juga mempertinggi risiko memiliki anak ADHD. Begitu juga dengan mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan lain selama periode kehamilan dapat menghambat aktivitas neuron yang memproduksi dopamin. Oke, selanjutnya cara penanganan ADHD. Jadi kombinasi obat-obatan dan terapi khusus merupakan langkah terbaik untuk menangani ADHD. Bisa juga melalui psikoterapi, yaitu yang pertama terapi perilaku kognitif. Di sini terapi ini akan membantu penderita ADHD untuk mengubah pola pikir dan perilaku saat menghadapi masalah atau situasi tertentu.
Yang kedua, terapi psikodukasi. Penderita ADHD akan diajak untuk berbagi cerita dalam terapi ini, misalnya kesulitan mereka dalam mengatasi gejala-gejala ADHD. Jadi terapi ini membantu mereka dalam menghadapi gejala-gejala apa yang mereka hadapi. Oke, selanjutnya tunadaksa. Oke, selanjutnya yang ketiga ada tunadaksa. Jadi tunadaksa ini adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, perkembangan keutuhan otot. Selanjutnya, secara etiologis, gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk. Untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tentu mengalami penurunan. Oke, penyebab tunadaksa yang pertama ada faktor kelahiran. Jika pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit. Yang kedua, treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan dengan cara ditarik juga dapat mempengaruhi saraf bayi. Selanjutnya, faktor terkena virus. Tunadaksa yang juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh tidak berfungsi. Oke, lanjut yang keempat, tunawicara. Tunawicara adalah gangguan bicara, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berbicara disebabkan oleh gangguan organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bagaimana cara belajar tunawicara? Jadi tunawicara belajar atau memahami sesuatu yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi mereka belajar dengan menggunakan bahasa isyarat. Oke, penyebab tunawicara. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi pada tunawicara adalah faktor bawaan atau keturunan genetik. Selain itu juga ada beberapa faktor penyakit yang menyebabkan tunawicara seperti stroke, hipertensi, dan keracunan makanan. Oke, kita lanjut yang kelima, ada tunarunggu. Jadi tunarunggu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengarannya atau biasa disebut dengan tuli, sehingga tidak mampu menangkap rangsangan bunyi. Rangsangannya itu seperti suara atau rangsangan lain melalui pendengaran. Oke, cara belajar tunarunggu yaitu yang pertama membaca ujaran, yang kedua komunikasi manual. Jadi tunarunggu dapat memahami pembicaraan dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibir. Lanjut, cara-cara berkomunikasi dengan tunarunggu. Yang pertama, cari perhatian. Sangat penting untuk mendapatkan perhatiannya. Jika Anda berniat untuk berkomunikasi dengannya, kita bisa melakukan dengan sentuh atau tepuk pundaknya untuk memberi isyarat. Yang kedua, sejajarkan posisi wajah. Saat akan mulai berkomunikasi, sejajarkan letak mata Anda dengan dirinya. Pastikan Anda tidak berada terlalu jauh dekat dengannya agar dia dapat melihat gerak tubuh Anda atau bahasa tubuh Anda. Pastikan juga lokasi pembicaraan cukup tenang. Dan yang terakhir, ulangi. Jadi Anda bisa ulangi apa yang Anda sampaikan, atau mungkin Anda bisa menuliskan apa yang ingin Anda sampaikan kepada anak yang menderita tunarunggu agar mereka lebih mengerti. Oke, lanjut yang keenam, tunanetra.
tunanetra adalah anak yang memiliki bidang penglihatan begitu sempit dengan diameter terlebar, memiliki jarak sudut pandang tidak lebih dari 20 derajat. Jadi anak yang mengalami ketidakmampuan melihat adalah anak yang mempunyai gangguan atau kerusakan dalam penglihatannya sehingga menghambat prestasi belajar secara optimal. Apa saja penyebab anak tunanetra? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak mengalami tunanetra. Yang pertama, faktor keturunan yang mempengaruhi gen anak ketika masih dalam kandungan sehingga anak tersebut mengalami ketunaan. Yang kedua, malnutrisi berat. Jadi kekurangan gizi yang sangat berat pada tahap embrional, yaitu pertumbuhan anak dalam kandungan mulai dari minggu ke-3 sampai minggu ke-8 akan menimbulkan kelainan-kelainan yang sangat kompleks pada anak. Malnutrisi berat ini menyangkut kekurangan kalori, protein, kalsium, yodium, serta vitamin A, C, D, E. Semua nutrisi sangat dibutuhkan pada tahap embrional untuk pertumbuhan dasar organ khususnya otak anak.